Bukan pertemuan Dokter K dengan Ahmad Joni. Dokter K ini kan yang sering jenguk Amar rutan ya, normal 2 kali seminggu. Ya dia sekarang kan lagi motivasi Amar, ngasih supporting, dia juga mengecek kesehatannya, dan kemudian juga ada berhubungan baik. Ya kawan dekat lah. Ya pasti kan kawan dekat itu kan banyak pengertiannya. Jadi itu kebetulan dia datang ke kami, minta ketemu, menanyakan perkara Amar sampai di mana. Karena kebetulan saya kan udah berapa hari nih nggak datang ke rutan. Nah, saya bilang juga kalau Bu Dokter mau ke sana, ini berkas sudah sampai di sini. Ya inilah, ini coba nanti dibicarakan aja sama Amar bahwa perkara ini sekarang udah di Mahkamah Agung, tentang menentukan hakim agung yang akan menangani. Dan mudah-mudahan juga ya berdoalah untuk Amar, mudah-mudahan juga bisa secepatnya diputus. Dan apalagi kan ada berita gembira sekarang ya, bukan gembira lah. Sebenarnya berita ini bukan berita gembira. Sebenarnya aturan hukumnya untuk penyalahguna narkotika itu ya sesuai yang diprogramkan oleh Pak Presiden Prabowo ini, yang akan memberikan amnesti kepada 44.000 napi yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Nah, untuk kategori itu kan dari 2 keputusan Amar waktu di PN Jakarta Barat juga kan jelas di situ Amar ini kan memang bukanlah pengedar. Kemudian dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi bahwa Amar ini kan juga bukan pengedar, dia adalah penyalahguna narkotika. Yang memposting di TikToknya terkait kegalauannya dia setelah mendengar kabar kalau Ahmad Joni didekati oleh Dokter K. Dia ibaratnya menulis judul kutipan lagu gitu bang, seperti galau gitu, dan dibalas oleh netizen, sabar ya mbak, sabar gitu. Menurut abang sendiri gimana nih sebagai pengacara dan tim hukum? Ya kalau itu sebenarnya kan kayak saya nggak ikut campur lah ya. Saya kan menangani Amar itu masalah hukum. Kalau masih pribadi dia kan itu urusan Amar lah dengan Jeddah, urusan Amar dengan ibu dokter. Ya kan saya yang tidak bisa. Dan yang saya tahu kan Jeddah juga kan supportingnya kan supporting sahabat, ya kan. Nah sekarang ibu dokter juga sahabat juga, pingin motivasi Amar untuk bagaimana dia keluar dari sini bisa kembali beraktivitas, bisa lagi dia menghasilkan karya yang bagus. Menurut saya ya sama-sama sporting lah. Ya nggak ada lah apa yang harus digalaukan, kan beliau kan udah ngakui juga ya hubungannya kan cuma ya sebagai sahabat yang pernah dekat gitu. Bang, tapi pas kemarin yang ketemu Amar ada curhat terkait Dokter K bang? Ya kalau curhat gitu seperti saya bilang tadi, bahwa memang Amar sekarang ya namanya siapa aja sahabat dia yang mau supporting dia, ya kan dia terima, welcome. Apalagi ya seorang ibu dokter kan dia butuh nama olahraga ini kan, menguruskan badan apa semua butuh vitamin. Kemudian juga dia kan butuh motivasi. Apalagi kan dia ya semua lah udah tahu lah media kan bagaimana dia penderitaan dia, mulai dari bapaknya meninggal, ya kan, udah lama tinggal orang tuanya, kemudian bapaknya meninggal, kemudian dia berkasus lagi nggak bisa menyolatkan bapak aja nggak bisa, membawa ke kuburan nggak bisa karena kasus. Ini kan udah hukuman berat sama dia ini.
sebenarnya lebih berat itu hukumnya daripada penjara itu. Nah sekarang ya ada orang supporting dia, ada orang yang bisa berbagi cerita sama dia, mau mengunjung dia, itu ya dia kan harus begini dong, amin sama Allah dong, bukannya apa ya. Kalau jeda juga mau ya supporting, mau sekali 2 minggu, dalam seminggu 2 kali juga datang kan nggak ada juga ditolak kan ya. Ngapain dia ya, kalau galau lain lah. Kalau Ammar ini ya ada hubungan suami istri ya, terus ada orang lain yang mengunjungi ya, itu pasti galau ya. Ini kan semua ini kan single parent, benar nggak? Ammar kan single parent, dia nggak punya istri ya kan. Siapa aja orang yang mengunjung dia kan nggak ada masalah kan. Nah, kemudian juga ya jeda juga gitu juga. Jadi menurut saya nggak perlu ada yang digalaukan lah. Apalagi kalau mau mengunjungi juga ya mungkin dalam seminggu itu kan 5 hari ya kunjungan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya mau tiap hari juga siapa aja. Kalau saya rasa nggak ditolak juga Ammar kalau Bu Judari mengunjungi. Ya contohnya kan ibu dokter juga ya nggak ditolak juga. Bang, tapi di saat itu dibalaslah permintaan dari netizen. Sepertinya Zaidan Salim sudah pupus dan ibaratnya dia membalas, saya tidak berharap berjodoh dengan dia gitu. Kayaknya dia sudah benar-benar pupus nah harapannya untuk dekat dengan Ammar lebih jauh gitu. Menurut Abang sendiri gimana ini? Ya kalau menurut saya ya itu kan hak dia lah. Apa aja yang dia apakah itu kan pribadinya. Kan saya bilang, saya kan cuma masalah hukum aja. Kalau masalah hukum pribadi apa kan saya juga tidak kan saya nggak ikut juga. Dia apa ngobrol ibu dokter juga datang ke sana kan bukan saya pendampingnya. Saya kan bukan pendamping dalam orang siapa aja menyebut Ammar. Tidak, saya kan pendamping pembela hak-haknya Ammar dalam masalah hukum. Kalau masalah hak pribadinya, masalah privasi itu bukan urusannya, ranahnya pengacara. Bang, terakhir, Abang kan tadi sempat bilang Ammar sudah jauh lebih baik lah, mukanya udah kurusan, sudah seperti dia main sinetron yang dulu Anak Langit, dan dia ada cita-cita kepengen lagi balik ke dunia sinetron. Abang sebagai ibaratnya pengacara, teman dekat, sahabat, orang tua juga yang sudah dianggap sama dia, ada perasaan sangat ibaratnya menyentuh banget nih anak ini, ibaratnya Ammar benar-benar kepengen balik lagi, ibaratnya di kesempatan dia yang ketiga lah bisa dibilang ya Bang ya, bukan kedua lagi malah ketiga. Abang akan mendukung penuh Ammar kalau sudah bebas nanti? Ya pasti ya mendukung lah. Tentu kita secara moral ya tentu ya minimalnya kan masalah hukumnya kan pasti kita BA. Kemudian rambu-rambu hukum yang akan ditempuh nanti dalam perjalanan hidupnya tentu kita akan selalu mengingatkan. Karena apa? Karena kan ibaratnya orang sakit itu kan belum tentu, apalagi kan kalau di penjara itu kan ya tentu di situ kan bukan menjalankan rehabilitasi, karena tidak ada perintah pengadilan di situ untuk Ammar itu direhabilitasi. Nah berarti kan dia seperti orang penjara biasa kan, penjara napi biasa. Nah hak dan kewajibannya seperti napi biasa. Lain kalau ada keputusan pengadilan yang memerintahkan Ammar di penjara dengan menjalani rehabilitasi di penjara, di kliniknya kan ada itu. Nah, ini kan nggak ada ya, berarti dia biasa. Nah tentu ya kita nanti ya seperti saya menangani dia dulu 2017, ya mungkin dia keluar kita tetap akan mengajukan permohonan rehabilitasi lanjutan namanya. Jadi nanti dia kan udah mengambil semacam komitmen akan membantu Ammar dalam keadaan begini sekarang. Nah ini kan menurut saya sangat luar biasa, apalagi seorang dokter yang udah dokter yang punya mapan pula kan. Nah dia mau, dan dia kan mau itu kan berarti udah tahu dong keadaan Ammar sekarang bagaimana. Nah ini kan supporting yang begini ini kan ya nggak mungkin lah dimusuhin.
takut, itu kan nggak mungkin lah. Ya ini kan sebenarnya mungkin bisa aja petunjuk Allah mengasih dia untuk orang yang bisa memotivasi dia, memberikan pengertian-pengertian yang mungkin nggak akan bisa diberikan oleh seorang pengacara.